wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, para peternak sapi, di sini saya ingin memberi sedikit proses pembuatan pupuk kandang yang ada di kandang saya. Jadi ini adalah proses pembuatan pupuk kandang yang alami. Kenapa saya bilang alami? Pertama, saya memberikan minum sapi itu dengan M4 ya, jadi kita tuangkan di minumnya, kemudian urinnya itu bercampur dengan kotorannya, limbah sapi ini. Nah, jadi satu seperti ini. Jadi sapinya minum M4, jadi kemudian air urinnya itu campur dengan kotoran sapi, kemudian kita tampung di bak penampungan seperti ini. Jadi ini satu, ini kita masih kosong, jadi ini ditampung selama 2 minggu untuk proses penghilangan gas metan yang ada di pupuk kandang ini, kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah itu kita kuras, kita buang kembali. Di sini proses pembuangannya. Jadi kita cairkan kembali, kita encerkan kembali seperti air, kita campur air lagi, kemudian kita buang ke sini. Nah, kita buang ke sini. Ini kita buang kurang lebih berbulan-bulan. Nah, kita kurang lebih berbulan-bulan. Oke, saya dari sini saja. Jadi setelah fermentasi 2 minggu ditabung, maka kita campur air kembali dan kita buang. Tujuan membuang ini adalah dengan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan bakteri-bakteri yang bakal ada di pupuk kandang ini, sehingga menjadi sudah seperti tanah. Nah, ini jadi dia akan dicari banyak bakteri dan hasil gas metannya sudah hilang. Nah, seperti itu. Kemudian saya ketika sudah seperti ini kurang lebih sekitar ya cukup lama, berbulan-bulan, sampai bentuknya sudah seperti tanah, kotoran sapinya. Dan itu yang masih kurang lebih 1 mingguan saya buang. Nah, saya kumpulkan di sana, tapi yang ini sudah cukup lama, kurang lebih sekitar 8 bulan sampai 1 tahun lah. Kemungkinan sudah banyak bakteri seperti cacing dan sebagainya sudah terkumpul di pupuk kandang ini. Kemudian saya angkut kembali, saya kumpulkan kembali prosesnya. Nah, saya kumpulkan di sini. Kemudian nanti saya campur dengan sekam padi. Sekam padinya masih proses pencarian, masih baurat. Nanti kita kumpulkan di sini, kita campur dengan sekam, kemudian kita tempatkan ke wadah lagi. Kita ikat agar sekamnya itu juga terjadi fermentasi dengan pupuk alami atau proses pencampuran alami antara M4 dengan urin sapi dan kotoran sapi di sebuah tabung. Tentunya dengan proses ini pupuk ini akan jauh lebih baik ketimbang kotoran sapi yang hanya ditimbun tanpa harus difermentasi di tabung atau di wadah selama berminggu-minggu. Jadi pupuk yang hanya dibuang, ditumpuk, kemudian digunakan langsung itu jauh, tentu ini jauh lebih baik, maksud kami. Itu jauh lebih baik. Nah, ini salah satu contoh, ini hasil kacang-kacang yang kami tanam. Ini semuanya non pupuk kimia. Ini semuanya pupuk menggunakan pupuk organik, dan tentu sini ada lagi. Kami akan tunjukkan
Nah, ini hasil terong. Ini satu terong yang sudah buahnya sangat lebat. Nah, ini hasil pupuk kandang yang kami coba. Buahnya sangat lebat. Bahkan ini baru keluar tangkai sudah keluar bunga. Non kimia. Ini buahnya sangat lebat. Ini salah satu bentuk hasil dari proses pupuk yang kami buat. Barangkali teman-teman ada yang berminat atau ingin mencoba pupuk olahan kami, yang mungkin punya tanaman, yang mungkin punya tumbuh-tumbuhan yang perlu dipupuk, yang mencoba untuk tanpa kimia, kita bisa sediakan. Oke, terima kasih. Itu sedikit ulasan dari kami proses pembuatan pupuk kandang proses alami. Jadi langsung dari sapinya minum M4, kemudian urinnya campur dengan kotoran, kita tempatkan di tabung, kemudian kita buang kembali berbulan-bulan sehingga ada bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Tentu pupuk kandang ini akan lebih jauh berguna untuk mengembalikan unsur tanahnya, unsur hara tanahnya gitu. Ya, demikian sekilas proses pembuatan pupuk kandang di kandang kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pencampuran sekam tadi.
Kita tambah lagi. Jadi 10 argo pupuk kandang kita kasih 2 karung sekam padi. Oke, ini beberapa proses pencampuran sekam dengan pupuk kandangnya. Nanti kita aduk lagi biar lebih rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita proses penempatan pupuk ini setelah tercampur dengan sekam padi. Kemudian kita tempatin karung. Nah, kenapa kami menggunakan kulit semen? Ini juga proses
fermentasi. Nanti kita ikat, kemudian akan terjadi fermentasi kembali antara sekam dengan pupuk yang kita sudah proses secara alami. Nah, tentunya kulit semen ya, kenapa kami menggunakan kulit semen? Karena kulit semen ini lebih kuat. Jadi ketika kita ikat, tidak ada udara yang keluar nantinya. Itu salah satu tujuan kenapa kita menggunakan kulit semen, karena kulit semen ini sangat rapat dan kuat, sehingga akan mempercepat proses fermentasi antara sekam dengan pupuk kandang yang kita sudah buat itu. Nah, itu mungkin bisa lihat proses kami untuk menempatinya. Kita harus buat dia padat, agar tidak ada celah udara di dalam karung ini. Harus buat dia padat, harus padat benar. Cara oke, itu sementara proses penempatannya. Nah, tentunya ini akan disimpan kurang lebih 1 minggu atau mungkin sampai 2 minggu, sambil kita lihat nanti proses fermentasi yang terjadi. Semakin lama kita menyimpan dengan tentunya diikat kencang dan rapat, itu akan mempercepat proses fermentasi sekam dengan pupuk, dan bisa segera diaplikasikan di tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang kita punya. Oke, demikian sekilas tentang berbagi informasi tentang cara pembuatan pupuk yang ada di kandang kami ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.